Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Elizanul Halawa, CGP Angkatan 11 Kabupaten Nias. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 070996 Sulele Botomuzoi. Siang ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 070996 Sulele Botomuzoi, Bapak Sukahari Lase, tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Halawa, kabar baik. Bagaimana kabar Bapak juga? Sehat Pak. Baik, terima kasih Pak Halawa. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak. Yang saya mewawancarai ini Pak terkait dengan bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal ini nantinya akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Ya, baik Pak Halawa, silakan ditanyakan. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Halawa, bila suatu kasus yang saya alami untuk memiliki dua pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Oh, berarti Pak mengidentifikasi kasus dulu ya Pak. Betul, yang betul. mana yang dilema etika dan mana yang Bujukan moral. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkannya dengan kepentingan orang banyak yang mempunyai prioritas kebutuhan moral atau kebutuhan murid. Saya akan memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Serta saya akan coba memikirkan hasil akhir yang akan saya dapatkan dari sebuah keputusan yang diambil. Selain itu, saya juga akan mencoba mengajak guru-guru di sekolah kita di SD Sulele Botomuzoi untuk bermusyawarah bersama dan memberi masukan-masukan yang sifatnya membangun dari masalah yang misalnya terjadi. Oh, begitu ya Pak. Baik Pak, yang pertanyaan selanjutnya, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, sebelum saya mengambil keputusan, beberapa langkah ya yang saya ambil. Pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci. Misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, atau mungkin alasan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dari yang terjadi atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, saya membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kepedulian, kemanusiaan, dan keadilan. Kemudian langkah keempat, bila kemungkinan saya akan mempertimbangkan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar. Kemudian langkah yang kelima, yang terakhir, saya akan
merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Baik Pak, itulah beberapa langkah-langkah yang diambil oleh Bapak ya. Ada 5 tadi yang saya tangkap yang Bapak jawab tadi. Baik Pak, ada pertanyaan lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika ini, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa memilih atau saya bisa lebih mudah menutup prinsip dalam membuat suatu keputusan. Begitu ya Pak. Berarti Bapak melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Ya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Selama ini ya, yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan ini pada kasus-kasus dilema etika adalah memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang memang cenderung memberikan kritikan yang pedas dan bahkan yang sangat keras barangkali, bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Lalu padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Ya, demikian Pak. Berarti Pak, dalam menghadapi tantangan tentang kasus dilema ini selalu Bapak memberikan pengertian ya? Pengertian kepada pihak tertentu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Ya. Benar. Itu bentuk atau prosedur ya, yang seperti apa yang mungkin saya jalankan. Biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus yang tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta pihak yang terlibat dalam informasi lainnya yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Lalu selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir lebih matang. Barulah saya membuat suatu keputusan. Baik Pak, berarti ada 2 tadi yang saya tangkap Pak, itu menelaah kasus dulu Pak. Ya, itu yang pertama. Kemudian bermusyawarah, baru diambil keputusan. Baru ambil keputusan. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, Iya Pak. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Pak. Ini terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat suatu keputusan itu. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid ya, ada wakil kesiswaan atau kita di sini bidang kurikulum kesiswaan di sekolah.
Lalu itu yang membantu saya untuk memberikan masukan atau buah pemikiran ya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dan lain sebagainya berdasarkan bidang masing-masing atau menurut kasus yang terjadi. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya untuk mengambil suatu keputusan. Berarti Bapak selalu berkonsultasi terhadap orang yang berpengalaman. Iya, kira-kira begitu Pak? Iya, begitu Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman ya yang saya alami selama mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika ini memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan hendaknya kita ya harus memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Ya, itu menurut saya Pak Lawal. Oke Pak, saya ambil kata-kata Bapak tadi dalam mengambil keputusan itu. Kadang orang tidak berterima ya Pak. Benar. Nilai-nilai kebajikan itulah yang Bapak terapkan. Benar. Baik Pak, itu saja beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada saat ini menjadi pembelajaran kepada saya ke depannya. Terima kasih Pak, kesempatan Bapak telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa mewawancarai Bapak. Baik Pak Lawal, terima kasih kembali dan sukses untuk CGP-nya. Yahoo. Yahoo. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Elianul Halawa, CGP Angkatan 11 Kabupaten Nias. Saya adalah seorang guru dari SD Negeri 070996 Cendele Botomgede. Pada siang ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 076061 Hiligodu Bunguzui, Bapak Arman Halawa, tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, puji Tuhan. Baik, bagaimana dengan kabar Bapak juga? Saya juga sehat Pak. Baik Pak. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak. Yang saya wawancara ini Pak berkaitan dengan bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Hal ini nantinya akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depan. Baik Pak, silakan boleh bertanya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak, terima kasih Pak. Cara saya untuk mengidentifikasi kasus yang dihadapi adalah dilema etika atau bujukan moral adalah dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan di kemudian waktu, baik dan buruknya, serta siapa saja pihak yang akan merasakan dampak tersebut. Berarti Pak, ketika menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral, berarti Bapak melihat dampak yang akan ditimbulkan terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak,
dalam mengambil keputusan dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar. Biasanya saya akan melihat sejauh apa kepentingan tersebut selaras dengan peraturan atau normal yang ada di sekolah. Seberapa luas dampak atau pengaruh kebijakan tersebut bagi siswa dan guru. Lalu, bagaimana pengaruh kebijakan tersebut untuk jangka panjang dan jangka pendeknya. Untuk itu, kita jangan tergesa-gesa dalam memutuskannya, harus dengan hati yang tenang. Berarti Pak, dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak, Bapak dalam mengambil keputusan tidak bergeser saya Pak, melihat dulu sejauh apa kepentingan tersebut selaras dengan peraturan atau norma yang ada di sekolah. Kemudian Pak, dampak atau pengaruh kebijakan tersebut bagi siswa dan guru. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik Pak, ada 5 langkahnya yang pernah saya ambil. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan data atau informasi yang saya butuhkan. Data tersebut saya kumpulkan dengan berbagai sumber agar tidak bersifat personal. Kemudian apa yang kedua, tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Nah, yang ketiga Pak, langkah yang ketiga, sejauh mana kepentingan tersebut sejalan atau bertentangan dengan peraturan kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah dan tujuan. Yang keempat yaitu mempertimbangkan seberapa luas dampak atau pengaruh kebijakan tersebut bagi saya, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Yang terakhir Pak, bagaimana pengaruh kebijakan tersebut untuk jangka panjang dan jangka pendek. Baik Pak, berarti dalam mengambil keputusan itu Pak, ada langkah-langkah yang harus Bapak jalankannya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, menurut saya paling efektif dalam mengambil keputusan kita harus tahu terlebih dahulu akar permasalahan. Telah melalui tahapan-tahapan yang benar dalam mendampingi dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Baru diambil keputusan Pak ya, lihat dulu akar permasalahannya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangannya adalah ketika menghadapi situasi di mana sama-sama memiliki dampak yang berimbang, baik untuk waktu jangka panjang dan jangka pendek. Jadi itu tantangannya Pak, Betul, Pak. ketika menghadapi situasi di mana sama-sama memiliki dampak yang berimbang, betul, baik untuk waktu jangka panjang maupun jangka pendeknya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Baik, pertanyaan yang baik. Ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika,
biasanya saya melihat situasi terlebih dahulu. Ketika situasi bisa memberikan saya kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka saya akan segera memutuskannya. Namun, jika situasi tidak mendukung atau tidak memungkinkan, data kuat belum saya miliki, maka keputusan akan saya tunda dengan mempertimbangkan beberapa lama saya bisa melalui prosedur atau tahapan penyelesaiannya dengan Berarti Bapak melihat situasi dulu ya. betul, Pak. Itu kalau ada kesempatan untuk berpikir dan merasa bisa diselesaikan dengan cepat, maka Bapak akan menyelesaikan dengan cepat. Tetapi kalau situasi tidak memungkinkan atau tidak mendukung, Bapak tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan Bapak. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, Pak. Ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidang. Misalnya, pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada PKS siswa yang membantu saya dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya untuk mengambil suatu Keputusan Pak bukan hanya Bapak saya, Pak. konsultasi yang berpengalaman Pak. Baik. Selanjutnya Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, terima kasih. Di saat mengambil keputusan, harus memperhatikan peraturan yang ada. Dampak selanjutnya seperti apa? Dan bagaimana keputusan yang saya buat bisa memanusiakan orang lain. Baik Pak, berarti dalam mengambil keputusan itu harus memperhatikan aturan yang ada dulu Pak ya, kemudian dampaknya dan bagaimana keputusan itu yang diambil bisa memanusiakan manusia. Baik Pak, terima kasih. Itu saja yang saya tanyakan pada siang hari ini Pak. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada saat ini menjadi pembelajaran saya ke depannya. Jadi Pak, terima kasih kesempatan yang Bapak berikan. Kita bisa saling komunikasi bersama pada siang hari ini, dan saya ucapkan Pak, terima kasih. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak,